Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Santika dengan NPM 1124B0045, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 24B. Di sini saya akan memaparkan satu materi tentang konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia dengan mata kuliah dasar kependudukan yang diampu oleh Bapak Ahmad Jailani, SKM MHKes MKM. Di sini ada definisi penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, menurut Kuncoro dalam Silastri dan kawan-kawan 2017. Lalu ada karakteristik demografi. Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun, menurut Putri dan Nurwati 2021. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadi pusat perhatian, terutama dalam hal penyediaan sumber daya dan infrastruktur. Kelahiran yang tinggi Angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan proses pertumbuhan penduduk Indonesia semakin bertambah dan menumpuk. Lalu, angka kematian yang rendah akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dimana berarti kualitas pelayanan kesehatan dan individualnya itu sudah bagus karena mereka mampu mereka mampu untuk menjaga kesehatannya, dan pelayan kesehatan mampu memberikan pelayanannya dengan baik sehingga masyarakat mengalami taraf hidup yang lebih baik. Lalu, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang dimana pendidikan itu sangat penting bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan value-nya dalam bernegara yang nantinya akan ikut serta dalam pembangunan nasional. Nah, oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam pembangunan tersebut untuk menjamin keberlangsungan hidup di masa sekarang dan masa depan. Lalu ada dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk jumlah persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan. Menurut Bappenas 2023-2013 dalam Wardana dan kawan-kawan 2020. Dinamika meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi terhadap perubahan-perubahan dan dalam jumlah, komposisi, dan pertumbuhan penduduk menurut Rini Handayani 2020. Nah, ketika ketika angka kelahiran, ketika angka kelahiran dan kematian itu tinggi, menyebabkan ketidakstabilan pada penduduk. Dan begitu pula ketika pertumbuhan rendah dan juga kematiannya rendah, itu juga akan mengakibatkan suatu populasi berkurang. Dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kelahiran dan kematian itu akan mempengaruhi struktur kependudukan,
tidak luput juga dari perpindahan atau migrasi yang akan yang menjadikan distribusi penduduk antar wilayah menjadi semakin tinggi. Ketika di satu daerah A berpindah ke daerah B, maka dengan sendirinya penduduk di daerah B itu akan menjadi bertambah kebanding dari penduduk di wilayah A. Lalu transisi demografi juga mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk serta pembangunan. Ketika penduduknya itu bertambah, maka dengan sendirinya pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan itu akan menjadi bertambah. Karena jika tidak, maka akan mengurangi eh, taraf kesehatan masyarakat, menjadi kualitasnya itu berkurang karena tidak tersedianya infrastruktur, pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada transisi demografi. Transisi demografi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan perubahan parameter demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Proses menurunnya angka kelahiran dan kematian yang berdampak pada bonus demografi. Indonesia saat ini berada di tahap transisi demografi. Lalu, bagaimana kondisinya? Nah, ketika jumlah kematian dan kelahirannya itu menurun, awalnya tinggi, lalu lama-kelamaan akan menurun secara bertahap. Nah, pada saat ini Indonesia berada di tahap transisi demografi. Berarti Indonesia berada di dalam angka kematian dan kelahirannya menurun demi keberlangsungan hidup dari masa kini hingga masa depan nanti. Lalu ada faktor pertumbuhan penduduk yang dimana ada tiga, ada fertilitas atau kelahiran, mortalitas kematian, dan migrasi. Fertilitas mengacu pada tingkat kelahiran dalam suatu populasi atau kelompok selama periode tertentu. Tingkat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia perkawinan, akses terhadap pendidikan, dan juga pekerjaan bagi perempuan. Tingkat kesadaran tentang kesehatan reproduksi, kebijakan keluarga, dan faktor ekonomi yang dimana kelahiran ini akan mengacu pada melesatnya pertumbuhan dengan tingkat yang dipengaruhi oleh usia perkawinan yang dini akan menyebabkan berbagai eh, kerugian-kerugian yang dimana salah satunya adalah pertumbuhan penduduk tentu dan juga akan terjadi komplikasi komplikasi terhadap perempuan ataupun ibu yang melahirkan pada usia dini. Lalu ada mortalitas atau kematian. Mortalitas yang mengacu pada tingkat kematian dalam suatu populasi atau kelompok selama periode tertentu. Pertumbuhan penduduk juga dikurangi melalui kematian, yang dimana kematian tersebut itu ada kematian alami dan juga kecelakaan dan sebagainya. Yang ketiga adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tujuan menetap ataupun tidak. Dan migrasi ini juga menjadi salah satu poin faktor pertumbuhan penduduk secara meningkat karena adanya migrasi itu terdorong oleh keinginan ataupun kehendak, keinginan kehendak dan ataupun karena keadaan atau terpaksa bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya untuk bekerja atau sekolah atau mengayam pendidikan yang lain. Nah, dalam migrasi tersebut itu ada yang bertujuan menetap dan ada juga yang tidak. Dengan contohnya, ketika yang menetap itu seorang yang dipindahkan ataupun berpindah dengan kehendaknya sendiri untuk mencari pekerjaan di daerah B, yang dimana ketika dia hidupnya baik di daerah B, maka dia akan terus menetap di sana karena menurutnya ketika dia berada di daerah itu, taraf hidupnya akan meningkat. Lalu ada permasalahan kependudukan. Pertumbuhan penduduk cepat. Nah, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong tinggi dan menyebar hampir di seluruh wilayah. Berdampak pada
tekanan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, pertumbuhan Indonesia ini tergolong tinggi dan menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang berarti Indonesia itu menjadi semakin padat dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak merata, entah itu dari kelahiran ataupun dari migrasi. Kelahiran yang tidak terkontrol akan menjadikan kontribusi utama pada proses pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, yang dimana kita kehamilan ataupun kelahiran yang tidak terkontrol bisa berakibat eh, penduduk menjadi padat memperburuk dan juga memperburuk serta eh, memperberat beban pemerintahan dalam menyediakan layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lainnya. Dengan tantangan, tidak cukup hanya mengendalikan kelahiran, perlu peningkatan kualitas penduduk agar menjadi pelaku pembangunan, bukan beban. Yang dimaksudkan dengan ini adalah penduduk boleh banyak, tetapi diiringi ataupun didampingi dengan kualitas hidupnya. Supaya apa? Supaya ia dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik dan tidak membebani negara, yaitu dengan kayak pengangguran, terus berdampak kriminal. Tetapi ketika dia mempunyai kualitas, maka dia akan berpikir bagaimana caranya bertahan hidup di daerah ini dan meningkatkan kehidupan di masyarakat di daerah sekitarnya. Lalu ada kuantitas penduduk yang besar. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan tersebar tidak merata antar provinsi. Jika tidak diimbangi dengan kualitas jumlah besar ini, jika tidak diimbangi dengan kualitas, jumlah besar ini justru membebani pembangunan. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika kuantitas tidak diiringi dengan kualitas, maka penduduk tersebut ataupun kepadatan tersebut akan menjadi masalah besar bagi pembangunan dan bagi negara. Nah, dari dampaknya itu adalah tingkat perguruan tinggi, pendapatannya rendah, dan mohon maaf, dampaknya itu adalah tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan yang rendah dan peningkatan angka kemiskinan. Ketika penduduk itu semakin banyak, maka lapangan pekerjaan itu akan semakin banyak dibutuhkan juga. Tetapi dalam kondisi ini, ketika masyarakat tersebut tidak mempunyai kualitas yang memadai, lalu masyarakat tersebut akan terlalu bergantung kepada pemerintah yang menuntut untuk menyediakan layanan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan. Tetapi dia sendiri tidak berpikir bagaimana caranya untuk membangun usahanya sendiri, untuk membangun pekerjaan sendiri dan merekrut karyawan lain eh, demi meningkatkan status sosial di masyarakat tersebut, yang nantinya akan mengurangi jumlah angka kemiskinan di daerah tersebut. Nah, lalu ada kualitas penduduk yang rendah. Nah, banyak penduduk belum memenuhi kriteria keluarga berkualitas seperti sejahtera, sehat, mandiri, berpendidikan, dan religius. Penduduk-penduduk yang bermigrasi ataupun yang berpindah itu karena alasannya karena sosial, karena ekonomi, tetapi mereka tidak diiringi dengan kualitasnya, tidak diiringi dengan kompetensinya. Nah, kompetennya lalu banyaklah penumpukan angka pengangguran di kota tersebut, di daerah tersebut. Dan eh, dan penduduk tersebut tidak memenuhi kriteria keluarga yang berkualitas, kayak orang jauh dari sejahtera karena memang dia tidak punya keahlian, tidak punya motivasi untuk mandiri, untuk tidak bergantung kepada negara ataupun instansi yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, maka di sana akan berdampak pada ekonomi yang terhambat, kesejahteraan yang sulit dicapai. Ketika ekonominya terhambat,
kesejahteraan pun tidak akan tercapai secara maksimal. Itu lalu adanya kesehatan. Kesehatan juga eh, mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Nah, ketika masyarakat tersebut atau penduduk tersebut sakit ataupun punya penyakit yang memang berat gitu ya, tapi dia tidak bisa berobat karena memang terhambat terhadap ekonominya, sulit gitu ya, tidak punya biaya dan sebagainya. Terus pendidikannya juga yang kurang. Ketika pendidikannya itu hanya sebatas tamatan SD ataupun SMP, maka di zaman sekarang itu akan susah mencari pekerjaan dan kriteria perusahaan juga minimal SMA itu hanya sedikit dan banyaknya itu S2, S1, S2, D3, D4 dan sebagainya. Dan orang yang berpendidikan di bawah SMP ataupun di bawah SMA, mereka akan ketinggalan, akan ter akan tenggelam dan di disusul dengan orang-orang yang berpotensi memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, lalu ada laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Dalam 10 tahun, dari 2010 hingga 2020, penduduk Indonesia bertambah sekitar 38 juta jiwa atau setara dengan 16,1%. Ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, misalnya kayak upah atau seperti dijelaskan dalam teori Adam Smith. Dengan faktor pendorongnya itu ada pertumbuhan modal dan tenaga kerja memengaruhi angka kelahiran. Lalu adanya angka kelahiran, lalu tingginya angka kelahiran. Nah, angka kelahiran yang tinggi jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan ledakan penduduk yang akan membebani fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ketika angka kelahirannya itu membludak, eh, akan berpengaruh juga pada struktur pendudukan dan akan menyebabkan penduduk itu semakin bertambah dan semakin padat, yang dimana di sini akan mengakibatkan beberapa faktor yang sebelumnya saya sebutkan juga, terkait kesehatan, fasilitas, dan juga sosial hidupnya. Nah, ledakan penduduk ini juga dapat menyebabkan eh, membebani fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan yang tidak merata dan juga tidak tertangani. Maka dengan itu perlu diadakannya eh, pengontrolan angka kelahiran yang dengan cara metode, dengan cara eh, adanya program keluarga berencana yang akan dijelaskan di tahap berikutnya. Lalu ada tingginya angka kematian, terutama angka kematian ibu dan bayi. Perempuan muda umur usia 10 hingga 14 tahun yang beresiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat kehamilan dibandingkan usia dewasa. Nah, ini juga diakibatkan oleh perkawinan atau pernikahan dini yang memang itu ada yang terdesak dan juga ada yang memang budayanya seperti itu. Tetapi kita perlu perlunya pendidikan bahwa pernikahan itu dibatasi usianya dan idealnya itu kalau perempuan itu di atas 19 tahun atau bahkan 20 tahun ke atas. Begitu juga dengan laki-laki dengan berusia 23 tahun ke atas ya. Ini untuk apa? Eh, bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi pada saat persalinan ataupun melahirkannya gitu. Nah, di sini juga akan membantu membantu masalah eh, masalah pendudukan dan menstabilkan angka kelahiran dan angka kematian. Lalu yang terakhir ada migrasi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Migrasi permanen dan non-permanen terjadi karena ketimpangan antar wilayah dalam hal sumber daya dan lapangan kerja. Nah, faktor utama yang menyebabkan
orang tersebut berpindah adalah karena tidak adanya atau tidak tersedianya lowongan pekerjaan dan juga keterbatasan upah, yang dimana ketika berada di kampung itu eh, sedikitnya fasilitas dan lowongan pekerjaan dan upahnya yang didapatkan juga sedikit. Tetapi ketika di kota, ketika ia berpindah ke kota, lowongan pekerjaannya banyak, terus upahnya juga tinggi, maka orang tersebut akan termotivasi ataupun akan terdorong. Oh iya, kalau misalkan di kota di kota tersebut tuh banyak sekali lowongannya, terus upahnya juga banyak, maka orang tersebut akan tertarik pada eh, ke kota, yang dimana di kota tersebut menjadi penumpukan penduduk. Akibatnya ketimpangan distribusi penduduk, munculnya kawasan padat dan kawasan yang kekurangan tenaga kerja. Nah, ketika di desa dan kota, di desa tersebut kan tidak Bu- tidak banyak tersedia lowongan pekerjaan, tetapi di kota itu tersedia banyak lowongan pekerjaan. Nah, di kota tersebut akan terjadi kepadatan tenaga kerja, sedangkan di pedesaan itu akan kekurangan tenaga kerja. Dan faktor lainnya adalah tekanan kebutuhan, stres sosial, dan harapan pemenuhan kebutuhan hidup. Dan semata-mata ini pun untuk menaikkan taraf hidup eh, mereka sendiri, atau bahkan stres ataupun dengan masalah-masalah sosial yang dialami sebelumnya. Nah, lalu di sini ada eh, top 5 jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia. Oke. Nah, dalam gambar ini Jawa Barat memiliki angka pertama penduduk terpadat di Indonesia. Nah, berdasarkan gambar di samping, data penduduk di 2024, Jawa Barat menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 50 juta jiwa. Lalu di posisi kedua, itu ada Jawa Timur dengan lebih dari 41 juta jiwa. Dan disusul juga oleh Jawa Tengah yang penduduknya mencapai berada di sekitar 37 juta jiwa. Ketiga provinsi ini semuanya berada di Pulau Jawa. Nah, yang memang dikenal sebagai wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Sumatera Utara menjadi satu-satunya provinsi luar Jawa yang masuk ke dalam 5 besar dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa. Disusul dengan Banten di posisi kelima dengan angka lebih dari 12 juta jiwa. Nah, secara keseluruhan terlihat jelas bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat populasi utama di Indonesia, meskipun beberapa provinsi lain juga menunjukkan jumlah penduduk yang cukup besar. Tetapi di Jawa ini menjadi sorotan utama penduduk yang lebih padat, gitu ya. Nah, lalu ada upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. Nah, ketika penduduk itu semakin banyak, lalu pemerintah itu ngapain? Nah, memberikan upaya-upaya dalam mengatasi masalah kependudukan supaya tidak padat di satu kota ataupun kurang di satu desa juga gitu ya. Nah, yang pertama itu adanya program keluarga berencana atau KB yang dilaksanakan sejak tahun 1970-an untuk mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk melalui informasi dan akses metode KB yang aman. Nah, di metode KB ini bukan eh, menghentikan kehamilan, tetapi menunda, menjarangkan, dan menjarakkan antara anak pertama dengan anak berikutnya. Lalu dalam program keluarga berencana ini bertujuan untuk eh, kesehatan ibu pasca melahirkan. Yang kedua ada peningkatan akses pendidikan. Nah,
fokus pada pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada peningkatan akses pendidikan, terutama pada perempuan yang harus mulai menyadari bahwa eh, pernikahan dini itu sangat berdampak dan beresiko 5 kali lebih tinggi. Nah, maka pendidikan tersebut itu untuk menyadarkan, untuk mengetahui, dan untuk memahami bahwa pentingnya kita mengetahui resiko-resiko apa yang akan kita alami ketika eh, terjadinya pernikahan, terus pun kehamilan dan penyakit-penyakit yang akan beriringan dengan tersebut. Nah, lalu ada pelayanan kesehatan reproduksi, meningkatkan akses terhadap kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi untuk membantu individu dan keluarga mengatur kelahiran. Nah, lalu di sini ada kesehatan reproduksi yang dimana memang sangat penting untuk dijaga dan diketahui karena ketika mempunyai riwayat penyakit yang satu di dalam sistem reproduksi tersebut, maka akan terjadinya komplikasi yang menyebabkan kerugian-kerugian yang lain bagi individu tersebut. Lalu adanya peningkatan kesempatan kerja. Nah, kebanyakan eh, perempuan ataupun orang-orang yang menikah muda itu karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang menghambat eh, seseorang mengembangkan potensinya gitu. Lalu dengan mengembangkan sektor industri dan menarik investasi untuk memperluas lapangan pekerjaan. Nah, untuk mengatasi lonjakan eh, pernikahan dini ataupun kelahiran yang tidak direncanakan, maka diadakanlah tingkat kesempatan kerja ataupun lowongan pekerjaan yang diatur juga diperluas supaya anak-anak muda itu fokus dulu kepada karirnya, tapi bukan berarti mengesampingkan pernikahannya, tetapi untuk mempersiapkan dulu apakah dirinya siap secara mental, fisik, ataupun sosial gitu, supaya tidak ada terjadinya perceraian yang tidak diinginkan. Nah, berbahaya juga kan ketika suatu pasangan menikah lalu mereka tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai pekerjaan, lalu akan berpotensi untuk bercerai dan pemerintah juga mengatasi untuk itu. Lalu ada peningkatan layanan kesehatan dasar, kualitas kesehatan ibu, kualitas kesehatan ibu dan bayi serta pemberdayaan perempuan. Nah, lalu ada keluarga berencana. Lalu apa sih keluarga berencana itu? Nah, keluarga berencana itu untuk mengatur jarak kehamilan merupakan salah satu dari program keluarga berencana. Keluarga berencana adalah program dari pemerintah Indonesia yang sudah dilaksanakan hingga dari dulu hingga masa kini. Nah, keluarga berencana ini adalah mengatur frekuensi kehamilan oleh sepasang suami istri. Jadi KB tersebut tuh untuk mengatur mengatur jarak, mengatur angka kelahirannya itu supaya eh, tidak supaya terkontrol terkontrol dan tidak membludak gitu. Nah, lalu ada slogan dari keluarga berencana itu adalah dua anak cukup gitu. Nah, lalu ada sejarah keluarga berencana dimulai dari 1957 yaitu berdirinya perkumpulan keluarga berencana di Indonesia. Lalu masuk ke 1967 yaitu ada Kongres Nasional pertama perkumpulan KB di Indonesia dan berdirinya proyek KB DKI Jaya. Lalu ada 1968. Pemerintah membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Nah,
Setahun kemudiannya juga, di 1969, program KB masuk dalam pelita satu, yaitu pembangunan 5 tahun pertama. Ditargetkan 3 juta aseptor di Jawa dan Bali. Lalu di 1970, berdirinya BKKBN menggantikan LKBN. Nah, lalu ada peluasan program KB. Di pelita pertama atau pembangunan 5 tahun, program KB dimulai dari 6 provinsi, dimulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Selanjutnya ada pelita kedua, diperluas ke 16 provinsi di luar Jawa dan Bali, kayak Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Selatan, Tenggara, gitu ya, dan sebagainya. Di pelita kedua ini tuh diperluas lagi menjadi di, di berbagai provinsi gitu, bukan hanya di Jawa sampai Bali aja, tetapi di 16 provinsi lainnya. Lalu ada pelita ketiga, yaitu diperluas ke seluruh provinsi Indonesia, termasuk ke NTT, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur. Nah, di sini ada tujuan keluarga berencana, yang dimana tujuan dan manfaat KB adalah memperlambat pertumbuhan populasi, mengatur jarak, dan menunda kehamilan, serta mengurangi angka kelahiran juga. Adanya beragam jenis alat kontrasepsi dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, tujuan KB juga itu eh, tidak didasari dengan paksaan, melainkan dengan eh, transparan. Mereka berhak memilih mau memakai kontrasepsi sejenis apapun juga, dan tidak adanya pemaksaan. Tetapi adanya anjuran untuk ber-KB karena untuk menjarangkan kehamilan ataupun menjarakan angka eh, anak pertama dengan anak kedua. Lalu, tujuan lain dari program KB adalah untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, tujuan KB ini juga supaya ibu itu lebih fokus pada mengurus anaknya dengan lebih baik. Eh, dan anak juga akan berkualitas karena diasuh oleh ibu yang memang tahu dan sadar bagaimana cara untuk memberikan pendidikan pertama kepada anak, dan juga mengarahkan kepada anak yang lebih baik lagi, dan terjadilah untuk menyiapkan generasi-generasi emas di tahun berikutnya atau di masa yang akan datang. Lalu adanya manfaat keluarga berencana. Nah, di sini mencegah risiko kesehatan terkait kehamilan. Tentu sekali manfaat manfaat keluarga berencana ini adalah untuk mencegah risiko pasca eh, melahirkan ataupun persalinan, dan bahkan pasca persalinan gitu. Lalu mengurangi angka kematian bayi atau AKB. Nah, manfaat ini juga mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Ketika seorang ibu eh, memiliki anak ataupun hamil dengan ideal, maka akan menekan angka kematian bayi tersebut dan angka kematian ibunya tersebut. Lalu dengan KB ini juga mencegah penyakit menular menular seksual seperti HIV/AIDS, PMS, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Yang selanjutnya ada mengurangi kehamilan dini. Nah, dengan adanya KB ini itu akan eh, mengatur apakah pasangan ini akan memiliki anak dengan segera ataupun tidak. Nah, dengan ini ya, adanya KB, mereka bisa merencanakan kapan mulai akan mempunyai anak, kesiapannya secara mental, fisik, sosial, finansial, dan lain-lain. Dan tentunya akan memperlambat juga pertumbuhan penduduk yang nantinya akan menstabilkan penduduk Indonesia supaya tidak terlalu padat dan tidak terlalu kurang dan ideal gitu ya. Jadi penduduknya itu tidak banyak dan tidak kurang, berada di standarisasi, berada di standarisasi.
Lalu ada pelaksanaan program keluarga berencana yang dikelola oleh dua lembaga, yaitu ada BKKBN yang fokus pada sisi permintaan atau demand side. Di sini mencakup edukasi, promosi, motivasi masyarakat gitu. Nah, peran tenaga kesehatan masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelaksanaan program KB ini, yang dimana peran tenaga kesehatan masyarakat akan mengedukasi pasangan-pasangan yang baru menikah ataupun mempunyai anak itu tentang pentingnya ber-KB, bukan untuk menghentikan reproduksi, tetapi untuk menjalankan kehamilan, menjarakan anak pertama dengan anak selanjutnya. Lalu kami mempromosikan bahwa eh, program KB ini sudah dilaksanakan eh, di pada tahun 1970-an hingga saat ini, dan berhasil mengurangi populasi ataupun pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat gitu. Lalu ada dari Kemenkes fokus pada sisi penyediaan seperti penyediaan fasilitas layanan, tenaga kesehatan, obat-obat, dan alat kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan program KB supaya berjalan dengan lancar. Lalu BKKBN juga menyadari perlunya pembaruan program. Diluncurkanlah program KB Kencana, fokus pada penguatan peran kabupaten dan kota dengan membangun model manajemen terpadu dan melibatkan berbagai pemangku seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun tokoh adatnya, supaya masyarakatnya itu dihimbau agar eh, melaksanakan dan mengikuti program keluarga berencana ini dengan mudah dan tanpa paksaan, juga dengan kepentingan dan mitra pelaksana juga yang kuat, sehingga program program pelaksanaan KB ini berjalan dengan lancar dan terkendali dengan baik, sehingga penduduk di Indonesia bisa stabil dan taraf hidupnya menjadi bagus gitu. Quality of life-nya itu menjadi berkualitas baik gitu. Nah, lalu ada jenis metode pasca persalinan, ada kontrasepsi non hormonal gitu ya. Ada alat kontrasepsi dalam rahim yang dimasukkan ke rahim, terbuat dari plastik polieta dililit tembaga. Contohnya yaitu CUT 380A untuk menghambat pembuahan, pemasangan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Ini seperti gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada eh, metode mantap atau vasektomi dan tubektomi. Tubektomi itu adalah pemotongan penyumbatan di tuba falopi seperti di gambar di bawah ini ya. Nah, jadi eh, itu diikat ataupun dipotong. Kalaupun diikat itu masih bisa dilepas kembali, tetapi kalau misalkan dipotong itu bersifatnya permanen. Nah, lalu ada vasektomi, penyumbatan di saluran sperma atau di vas deferens. Sebentar. Nah, di sini, ini juga sama, ketika dililit saja itu masih bisa dilepas. Tetapi kalau sudah dipotong seperti ini, itu akan bersifatnya permanen. Nah, lalu ada kontrasepsi hormonal, ada pil kombinasi mengandung estrogen dan progestin. Pil progestin cocok untuk ibu menyusui ataupun yang alergi estrogen. Diminum rutin setiap hari. Nah, lalu ada suntik KB, suntik progestin gitu ya. Eh, ah, ada DMPA 150 miligram diberikan di tiap 3 bulan gitu ya. Suntik kombinasi itu ada medroxyprogesterone ditambah estradiol sipionet diberikan di tiap bulannya. Nah, ini seperti gambar di samping ya, samping kiri. Lalu ada implan. Nah, implan ini berisi hormon levonorgestrel, ditanam di bawah kulit di sini. Nah,
Biasanya tuh di dalam di sini kerjanya itu ada 3 sampai 7 tahun. Ini cukup panjang dan cukup lama. Mencegah adanya ovulasi dan pelepasan hormon secara berkala. Tetapi ada kerugiannya juga, ada penghambatannya juga di sini ketika eh, orang tersebut berkegiatan yang berat, maka ini akan rusak, akan cepat rusak gitu. Dan kalau misalkan tertanam jauh ke dalam kulit, maka susah juga untuk dikeluarkannya gitu. Dan ini juga cocok untuk orang yang bekerja ringan gitu. Nah, di sini ada tabel tentang tentang metode KB dan siapa aja sih yang dapat bertugas gitu ya, bertugas di sini. Nah, lalu yang pertama itu ada pil kombinasi. Di rumah sakit itu bisa memberikan pelayanan di puskesmas tanpa adanya perawatan juga eh, bisa melayani, terus di puskesmas rawat inap bisa melayani dan posyandu juga bisa melayani. Jadi pil kombinasi ini pun di 4 petugas ini bisa dilayani. Lalu ada pil Progestin itu hanya bisa dilayani dengan rumah sakit, puskesmas, tanpa rawat inap dan puskesmas rawat inap. Tetapi di posyandu itu hanya sekedar memberikan konseling dan merujuknya. Lalu suntikan progestin itu bisa di keempatannya. Suntik kombinasi juga dapat dilayani oleh rumah sakit, puskesmas tanpa tanpa tempat perawatan itu atau posyandu juga bisa. Nah, di implan juga hanya posyandu itu tidak bisa memberikan pelayanan karena di implan juga harus oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan teliti juga. Lalu di tubektomi juga sama gitu ya. Di rumah sakit dan puskesmas dan posyandu itu tidak bisa melayani ini karena itu menyangkut organ dalam. Vasektomi juga sama. Lalu ketika kalau misalkan alatnya itu kondom itu bisa di keempatan ini gitu. Jadi sekarang itu peluasannya itu lebih mudah dan banyak juga caranya. Lalu ada sasaran keluarga berencana. Nah, menurut eh, R RPJM 2004 itu adanya menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk penduduk atau LPP secara nasional menjadi 1,14% per tahunnya. Lalu ada menurunkan angka kelahiran total fertility rate menjadi 2,2% per perempuan dan meningkatnya peserta KB pria menjadi 4,55%. Lalu ada meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien. Lalu meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Yang terakhir ada meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ini menurut Sujiyatini dan Diah Novianti 2011. Nah, lalu ada di ruang lingkup keluarga berencana itu menurut Aldino 2023 meliputi satu komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, yang juga eh, memberikan pelayanan ataupun informasi dan edukasi terhadap KB apa aja yang harus dipakai ataupun sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri gitu ya. Lalu ada konseling. Konseling itu adalah merujuk pada penggunaan yang tepat, penggunaan apa yang tepat terhadap tubuhnya dan juga mengarahkan, mengarahkan dan memberikan edukasi, memberikan pemahaman terhadap eh, metode kontrasepsi tersebut gitu, di KB ini.
Lalu ada pelayanan kontrasepsinya itu sendiri. Nah, eh, di difasilitasi dengan pelayanan kontrasepsi yang baik dan terjamin gitu. Lalu pelayanan infertilitas mendeteksi apakah eh, ibu ataupun pasangan ini pun berpotensi memiliki anak ataupun tidak. Lalu di pelayanan untuk memberikan dan mengarahkan supaya tidak terjadinya infertilitas gitu. Lalu adanya pendidikan seks terhadap remaja, terhadap calon suami istri. Di pendidikan ini pun tidak hanya sebatas untuk kepentingan sekolah juga, tetapi untuk mengetahui bahwa bahayanya seksual yang tidak terkontrol ataupun merajalela itu akan menyebabkan komplikasi penyakit yang dideritanya gitu. Lalu ada konsultasi pra perkawinan dan perkawinan juga. Nah, ketika calon pengantin itu mau menikah, maka diadakannya konsultasi demi eh, menjadikan keluarga yang baik, yang sejahtera, yang sakinah, mawadah dan warahmah, serta kesiapan kedua mempelai untuk menjalani kehidupan yang baru dari segi ekonomi, dari fisik, dari mental, sosial, dan lain-lainnya. Lalu ada konsultasi genetik. Apakah eh, keturunannya itu akan mengikuti eh, misal si pasangannya itu memiliki riwayat penyakit, apakah itu akan berdampak pada keturunannya atau tidak? Nah, ketika akan berdampak yang berat, maka dianjurkan juga untuk berobat terlebih dahulu gitu, untuk menekan eh, penyakit genetika gitu. Lalu tes keganasan pada calon pengantin tersebut atau calon orang yang mau menikah. Lalu ada adopsi. Bagaimana sih cara kita mau mengadopsi dan tata caranya, syarat-syaratnya dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada strategi keluarga berencana menurut Maharani 2018. Prinsip strategi ini berbasis hak. Strategi ini didasarkan pada prinsip hak asasi manusia meliputi hak atas informasi dan pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga berencana dengan standar tertinggi. Jadi ini itu tidak adanya paksaan, melainkan adanya hak-hak yang harus yang didapatkan oleh klien ataupun eh, pasiennya tersebut supaya dapat memilih mau metode seperti apa, nyamannya bagaimana, dan dilakukannya di mana gitu. Lalu ada keadilan dan dalam akses pelayanan, maka tidak adanya diskriminasi gender, tidak adanya pilih kasih terhadap pelayanan kesehatan, maka di sini tuh sama sama, diperlakukan adil dalam penanganan atau pelayanan ber-KB. Lalu ada pendekatan sistem kesehatan. Integrasi KB dalam pelayanan kesehatan reproduksi itu bukan menjadi yang terpisah, tetapi dalam satu kesatuan dalam pemeriksaan ANC dan lain-lainnya. Lalu standar etika dan profesional. Nah, petugas pelayanan kesehatannya juga harus memenuhi etika dan profesionalitasnya karena eh, mohon maaf bertujuan untuk eh, keadilan dan juga tidak memilih-memilih pasien mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak gitu kan karena dan juga untuk menjaga kerahasiaan si pasien tersebut gitu dan berlaku demi kenyamanan kedua belah pihak antara tenaga kesehatan dan juga pasiennya. Lalu ada perencanaan berbasis bukti. Di sini tuh dianjurkan sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan datanya, dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhi oleh pasien ataupun kliennya. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi dilaksanakan secara tidak tertutup, kayak bukan dilakukan yang di sembarangan, tetapi konteksnya itu adalah transparan ketika adanya eh, penyakit dan lain-lain, maka akan diberitahukan kepada pasien tersebut secara transparan. Itu. Lalu ada pelayanan yang sensitif gender, gitu. Terusnya ada sensitivitas budaya dan kemitraan di berbagai pihak.
Nah, eh, lalu yang kedua adanya jumlah pasangan usia subur dan peserta KB yang aktif. Di sini di tabel di grafik ini menyebabkan berhubungan secara umum. Data ini ada mengidentifikasi adanya penurunan jumlah peserta KB aktif untuk semua jenis alat kontrasepsi antara di tahun 2017 sampai 2018 yang dapat menjadi perhatian dan evaluasi program KB di daerah tersebut yang dimana pada 2017 itu meningkat di angka 28.708 dan di 2017 itu menurun di angka 83 gitu ya. Nah, dan di sini juga bisa terlihat yang paling banyak itu adalah metode suntik ya dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya gitu ya. Eh, nah, di sini metode suntik itu diyakini bahwa sangat efektif untuk menjalankan dan menjarakkan kehamilan tersebut. Nah, lalu untuk kesimpulannya adalah penduduk adalah orang yang tinggal di Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau yang berniat menetap di daerah tersebut. Kependudukan merupakan ilmu yang mempelajari data seperti kelahiran, kematian, dan penyebaran penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk besar dengan Pulau Jawa, Jawa Barat sebagai wilayah terpadat 17,88%. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa peningkatan kualitas dapat menghambat pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan program keluarga berencana guna mengatur kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan menciptakan keluarga sejahtera. Meski memberikan dampak positif dan negatif, program KB yang masih menghadapi kendala seperti stigma negatif dan rendahnya kesadaran masyarakat. Karena itu, diperlukannya upaya berkelanjutan agar program keluarga berencana berhasil dan permasalahan kependudukan dapat teratasi. Nah, demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan di materi dasar kependudukan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan yang selama saya memaparkan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Jailani SKM MHKes MKM yang berkenan untuk mendengarkan dan juga menyimak dari materi materi saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.